Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sahabat alur film. Kali ini saya bakal mengisahkan sebuah film perjuangan seorang pemuda bernama Sartai. Kisah ini dibumbui dengan problematika cinta dan pengkhianatan. Yang pasti film ini bakal membius kalian semua. Ini dia Minbala. Di awal film kita diperlihatkan dua orang anak kecil yang lagi santai bernama Sartai dan Jormat. Dan naasnya mereka diketahui anak buah Jogar dan menyebabkan Jormat terpanah dan tewas. Di sini perlu diketahui Zogar merujuk pada suku Oirat yang terlibat dalam serangkaian perang dengan suku Kazakh. Hal tersebut membuat Sartai takut dan berlari kembali ke kampungnya. Tanpa ia sadari, pasukan Zogar telah sampai dahulu dan membantai seluruh isi desa, termasuk ayah dan ibu Sartai. Salah satu dari seorang tetua bernama Kakek Najar berusaha menyelamatkan anak-anak untuk berlari dan bersembunyi. 7 tahun telah berlalu, nampak anak-anak itu telah tumbuh dewasa. Raiden, regarde, c'est Sartai. Sartai est de retour. Alors dis-moi, comment dis-moi. Di usia muda, para pemuda ini sangat mahir menggunakan tombak, panah, dan pedang. Je te l'avais bien dit. Grand-père. Keesokan harinya, Kakek Nazar mengajak mereka ke acara festival musim semi di desa Kazakh. M'accompagneras. Bien, mes enfants, ici c'est un vrai campement. Magnifique police. Di lokasi acara nampak pertunjukan bela diri. Di sini Sartai mencoba keahlian dan mengalahkan lawannya dan memperoleh hadiah mantel bordir sebagai hadiah. Lève-toi. À ton nom, mon garçon, mais c'est toi le vainqueur. Félicitations. Dan di sini pula awal Sartai berjumpa dengan pujaan hatinya, seorang gadis bernama Zere, putri dari Ramzan, teman lama dari Kakek Nazar. Corlan. Suatu ketika Taimas memberitahu pada Korlan bahwa mereka telah membunuh dua Zogar. Di sini Sartai sangat merasa kesal karena mulutnya ember sekali dan tidak bisa menjaga rahasia. Tak disangka di sini justru Korlan ingin bergabung dan ikut serta jika mereka bertindak lagi. Tout à l'heure. Hari yang diharap pun telah tiba. Mereka menyatroni dua anggota Zogar yang lagi berjaga. Di sini nampak Korlan shock karena ia baru pertama kali membunuh orang. C'est du beau travail, Corlan. Tak sampai hanya di situ saja, Sartai CS berencana mengambil kuda-kuda mereka untuk ditukarkan dengan senjataan perang kepada pasukan Boribai. N'y touchez pas, ce sont des gamins. Dis-moi, qui tu es? Je peux savoir d'où tu viens? Di pintu gerbang desa, mereka berjumpa Kakek Nazar serta menanyakan asal kuda-kuda itu. Rupanya, Kakek Nazar tidak menyukai tindakan mereka. Di suatu malam, Sartai dan beberapa temannya berencana minta maaf pada Ramzan terkait sikapnya di beberapa hari yang lalu di acara festival musim semi. Les hommes ne deviennent pas amis. Keesokan harinya, mereka telah tiba di camp Ramzan dan disambut dengan baik. Bienvenue. Bienvenue. Asseyez-vous. Excusez si l'autre jour mes paroles ont pu vous blesser. Excusez-moi pour ma grossièreté. Bien. On est des guerriers et nous combattons sans relâche l'ennemi.
Salah satu dari orangnya Ramjan menyanyikan musik dan menyindir mereka. Alhasil membuat Sartay dan teman-temannya marah lalu pergi. Comme le font certaines personnes que nous connaissons. Mais n'oublie pas, la chance ne dure. C'est la deuxième fois. Dari perbincangan dengan Ramjan, salah satu teman Sartay teringat tentang benteng Azar. Ils verront que nous tenons nos paroles. Lalu mereka berencana untuk menyatroninya. Setelah mereka masuk secara diam-diam, ternyata di dalam benteng banyak budak-budak tawanan. Sartay berusaha membujuk dan memberitahu bahwa ia akan menyerang pasukan Zugar dan berharap para budak bebas dan bisa membantunya untuk melawan. Hal itu disetujui oleh mereka. Saat melakukan penyerangan, Sartay dan beberapa teman dan para budak berhasil mengalahkan pasukan Zugar yang dipimpin oleh Ayur. Ngomong-ngomong, Ayur adalah putra Zenon, pemimpin besar Zugar. Di sisi lain, para budak yang telah bebas berniat bergabung dengan anggota Ramjan. Hal ini membuat Ramjan dilema antara menolak mereka, tapi justru akan membuat anggota lain dalam bahaya. Benar sekali, tidak beberapa lama pasukan Zugar datang dan memperingatkan Ramjan. Sementara itu, di sisi lain, Zonon nampak sangat terpukul dan marah atas kematian putranya. Dalam hal ini, Zonon memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sartay dan teman-temannya hidup ataupun mati. Kita kembali di mana Sartay mendatangi Zere untuk mengungkapkan isi hatinya. Di sini, gadis itu masih sedikit ragu dan harus menunggu persetujuan ayahnya. Malam hari pun tiba. Sartay bersama anggota lainnya berniat menyerbu benteng pasukan Zugar karena penjagaan terlalu ketat. Salah satu teman Sartay bernama Ilyas berinisiatif masuk benteng dengan cara menyamar sebagai pengantar surat dari Zonon untuk pasukannya. Walau ada sedikit rasa curiga, pemimpin itu tetap menyambutnya dengan baik. Ya, benar saja. Ketika Ilyas mengendap-endap dipergoki prajurit Zugar, penyamaran pun terbongkar. Dia memberi sinyal pada Sartay dan yang lainnya untuk segera menyerang dan membakar benteng. Il est là! Je viens de le voir! Ya! Tu es vivant! On a eu très peur! Donne ta main! Accroche-toi! Faut qu'on sorte! Ya! Di sisi lain, kakek Nazar marah pada kejadian penyergapan yang dilakukan Sartay dan teman-temannya. Hal ini sangat membahayakan untuk seluruh desa Kazakh beserta isinya apabila pasukan Zugar balas dendam. Di sini nama Sartay dikenal lebih menonjol, padahal mereka berjuang bersama-sama yang membuat Taimas tidak terima lalu pergi. Attends! Envie de jouer au héros? Terlebih lagi ketika Taimas menyendiri, lalu didatangi 3 orang dan bertanya keberadaan Sartay, namun tidak mengenal Taimas. Taimas? Il y a des places à prendre. Non, merci. Ils sont plutôt bizarres. Suatu malam, Taimas memanggil Sartay dan bercerita dia melihat Zugar membunuh kedua orang tuanya. Hal ini membuat Sartay marah dan akan membunuh seluruh pasukan Zugar. Pourquoi? Partout. Keesokan paginya, ketika Sartay berjalan terlebih dahulu, secara diam-diam, Taimas memanah dari arah belakang yang membuat Sartay terjatuh dari kuda dan tak sadarkan diri. Untunglah dia ditolong oleh seseorang.
Yakin kalau Sartai telah mati, Taimas kembali dan memberitahu yang lainnya Sartai terpanah dan terjatuh ke jurang. Tentunya membuat mereka terpukul. Ils l'ont attaché à un cheval qu'il a tiré. Pauvre de moi. Scene berpindah di mana seorang tabib yang sedang mengobati Sartai. Setelah terbangun, dia melihat gadis pujaannya mengantar makanan. Sartai pun menyadari dirinya ditolong oleh keluarga Ramjan dan sangat berterima kasih pada mereka. Père, Ça va? Je suis déjà chargé. Si tu as terminé, tu peux partir. Remercions Dieu. Que Dieu vous donne la santé pour votre bonté. Je me mets en chemin. Sementara itu, di desa Kazak, di mana teman-teman Sartai berencana balas dendam pada Sugar. Di sini, Taimas berencana memimpin, namun yang lainnya tidak setuju karena temperamennya yang sangat ganas dan egois serta suka membunuh tanpa berpikir panjang. Ne te fais pas de reproches. On y va. Scene berpindah di mana Ramjan berencana pergi sebelum diserang pasukan Sugar dan membawa Sartai ikut serta. Namun di sini Sartai menolak dan tetap akan berjuang. mon père veut bien que tu nous accompagnes. Alors dès ce soir, j'irai dans les montagnes. Je t'en supplie. Ta place est parmi. Je suis amoureux. Bonjour, mon ami. Bonjour, mon ami. C'était prévu, alors. Tak beberapa lama nampak kakek Najar berkunjung di camp Ramjan. Lalu mengetahui Sartai masih hidup dan dirawat oleh mereka. Momen bahagia dan sedih bercampur aduk mengingat keduanya saling cinta dan harus berpisah. Prends bien soin de Hazard. Prends aussi soin de toi. À bientôt. Et que le ciel protège mon camp, qu'il se repose et qu'il prenne... Scene berpindah di mana pemimpin besar Sugar berada. Mereka berkumpul dan berencana menyerang pasukan Sartai. Je salue cette assemblée. Et mes sincères condoléances. Merci, je les accepte. Revenez pas ici sans la victoire, Zonon. Une belle victoire. Di lain tempat kita melihat Korlan dan yang lainnya mengantar kepergian anggota Ramjan dan berpisah di perbatasan. Vous arrivez là où vous vouliez. Fin de voyage. Que Dieu vous protège. Alors, qu'est-ce qu'on va Sementara lui- itu malam sebelum hari pertempuran, kakek Nazar dan Sartai beserta yang lainnya mengatur strategi perang. Dan di sebuah sungai kita melihat Taimas yang sedang bermain-main alias marah-marah besar mengetahui Sartai masih hidup. Qu'est-ce que tu dis? Scene berpindah di rombongan keluarga Ramjan yang sibuk celingak-celinguk mencari putrinya yang ternyata ingin bergabung dengan Sartai. Melihat hal itu, Ramjan memaksa putrinya untuk kembali. Je peux savoir ce que tu fais. Tu veux nous faire honte? Dalam perjalanan, Ramjan berpapasan dengan pasukan Sugar yang memang diperintahkan untuk membunuhnya. Melihat ayahnya terbunuh di depan matanya, Zere sangat-sangat terpukul. Dari kejauhan, nampak Korlan dan dua orang lainnya kembali untuk menyelamatkan Zere. Karena mereka bertiga tentu saja tidak sanggup melawan prajurit Sugar cukup banyak. Dua orang teman Korlan terbunuh. On rattrape les autres. Di sini Korlan berhasil melarikan diri bersama Zere. Namun kuda yang ditunggangi Zere tidak mau berlari. Korlan pun berusaha menyuruh Zere mengendarai kudanya. Sedangkan dia sendiri akan menghadapi para pasukan Sugar. Je la veux Dan di tempat ini pula Korlan akhirnya menjadi bulan-bulanan prajurit Sugar dan akhirnya membunuhnya.
Scene berpindah di mana Taimas diam-diam menemui ibunya dan dipergoki oleh Nazar. Karena Taimas adalah seorang pengkhianat, mereka berencana menghukumnya. Namun tidak tega dan hanya mengikatnya di batang pohon. Saat Sartai merenung, tiba-tiba Jere datang dan membawa kuda Corlan. Mengetahui Corlan tewas dan beberapa teman lainnya di pantai, mereka pun rasanya sangat terpukul. De la caravane pour grand-père. Calme-toi, mon enfant. Sartai pergi dan memberitahu Thomas bahwa Corlan telah mati. Lalu Sartai melepas tali yang mengikat Taimas. Taimas pun pergi untuk mendatangi jasad Corlan. Corlan! 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 Kita kembali ke desa Kazak, di mana terlihat putra bungsu Ramzan mendatangi Sartai untuk memastikan bahwa Zere baik-baik saja, serta mengatakan bahwa dia akan ikut serta berperang esok hari melawan pasukan Zugar demi kebebasan bangsanya. Tentu saja hal itu disambut juga oleh Sartai dan beberapa temannya. Mereka pun akan bergabung esok hari sama-sama melawan pasukan Zugar. Hari pertempuran pun tiba. Di sini Sartai bergabung dengan beberapa prajurit lain dari berbagai wilayah. Namun jumlah mereka masih jauh dibandingkan prajurit Zugar. Namun semangat para pemuda-pemuda ini sangat luar biasa. Encore un effort, suivez-moi! Sebagai garis pasukan terakhir di sini, Thomas muncul berhasil menahan prajurit yang akan membunuh Sartai. Akibatnya, Taimas menerima beberapa kali tusukan dan mengorbankan diri untuk menebus kesalahannya terhadap Sartai. Di akhir pertempuran, Sartai berhasil merobohkan bendera kekuasaan Zugar. Walau tidak seorang pun daripada anggota mereka yang selamat, namun mereka menang dan berhasil memukul mundur pasukan Zugar. Dan film pun berakhir.